terkonsinyasi ya, penjualan secara konsinyasi. Mungkin kalau secara istilah kalian sudah sering dengar lah ya penjualan konsinyasi. Di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 pun sudah disinggung sebenarnya ya untuk yang penjualan konsinyasi ketika kita membahas pengakuan pendapatan. Jadi di sini nanti metodenya lebih dirinci lagi ya. Jadi kalau di AKM itu secara umum ya, secara umum jurnal dari sisi konsinyi maupun konsinyor gitu ya. Kalau ini nanti akan ada dua jenis cara pengakuan pendapatannya gitu ya. Nah, bagaimana nanti yang membedakan dengan intermediate accounting. Ini link KLC-nya sepertinya kayaknya Pak Pot nih salah ngasih link ya. Ini terkait kalau cash distribution plan sama statement of fair ini berarti yang likuidasi ya. Tapi nanti bisa dicari tuh di KLC-nya Kemenku, kalian bisa cari yang file apa profilnya Pak Pot tuh ada kalau yang penjualan konsinyasi ya. Ini masih di bukunya Drebin ya, penjualan konsinyasi. Kalau secara umum gitu ya, kalau secara umum penjualan konsinyasi itu apa sih? Barang titipan gitu ya, barang titipan ya, yang dititipkan pada konsinyi. Berarti nanti ada pihak yang namanya konsinyi. Ya. Konsinyi ini adalah yang dititipi, ya, ada yang dititipi, berarti yang menerima barang nantinya, yang menerima inventory, yang dia tugasnya nanti untuk menjualkan. Kemudian ada yang jenis ini berposisi sebagai konsinyor. Konsinyor itu berarti yang menitipkan ya, yang menitipkan. Kita akan bahas akuntansi dari sisi konsinyi maupun konsinyornya ya. Nah, secara umum sih sebenarnya nih ya kayak akuntansi barang titipan ya, konsinyasi itu ya. Nah, jadi transaksi barang dagangannya itu ya, inventornya itu nanti diserahkan oleh konsinyor ya. Konsinyor di sini adalah pemilik inventorinya kepada konsinyi ya, kepada konsinyi atau yang dititipkan untuk dijualkan kepada konsumen. Ini tadi yang menerima barang disebut konsinyi, yang menyerahkan barang disebut konsinyor. Kalau contohnya itu yang mudah ditemukan itu di supermarket sebenarnya ya, di pasar swalayan. Kayak di Harmoni gitu ya. Ya, sayuran-sayuran itu ya, misalkan contohnya sayuran-sayuran yang ada di Harmoni itu bukan Harmoni beli ya, Harmoni beli kemudian dijual. Ya, enggak. Tapi sebagian besar itu adalah barang titipan, barang konsinyasi. Jadi nanti ketika tidak terjual gitu ya, tidak ada yang tidak terjual, maka si Harmoni ini nggak akan menderita kerugian ya, karena yang nggak terjual pasti akan dikembalikan nanti kepada konsinyornya. Contoh lagi kalau yang di Gramedia gitu, Gramedia itu juga beberapa buku-bukunya itu merupakan buku konsinyasi ya. Jadi ada pihak yang menitipkan, kemudian nanti kalau terjual nanti Gramedia akan mendapatkan komisi dari penjualannya itu. Kalau contoh yang paling sederhana gitu ya, misalkan kalian punya warung gitu ya, kalian buka warung. Nah, kalian nggak perlu beli nggak perlu beli makanan-makanan yang untuk dijual. Nah, makanan-makanan yang untuk dijual itu bisa dari konsinyur ya. Jadi orang menitipkan ke warung kalian, kemudian kalian cuma menyediakan warung dan kalian menjualkan. Jadi nanti kalau ada makanan yang tidak terjual, kalian sebagai konsinyur nggak akan rugi karena nanti makanannya akan dikembalikan kepada konsinyur. Itu contoh yang paling sederhana. Kebanyakan ya kalau di mana di kampung-kampung gitu ada yang buka warung terus banyak yang menitipkan makanan. Itu contoh sederhana yang konsinyasi. Nah, terkait perkembangan e-commerce yang sekarang nih, terkait perkembangan e-commerce yang sekarang, mungkin agak terdistraksi gitu ya dengan istilah biasanya itu ada yang disebut dropshipper gitu ya. Nah, dengar ya, dropship atau reseller gitu ya. Nah, bedanya apa sih dengan konsinyasi gitu antara dropship, reseller, konsinyasi. Toh kan semuanya barang yang dijualkan itu bukan barangnya dia sendiri gitu ya. Nah, kalau konsinyasi di sini barangnya itu harus ada ya. Jadi nanti si konsinyi harus menyiapkan tempat
atau menyiapkan gudang ya untuk menyimpan barang yang dititipkan. Jadi barangnya ada kalau konsinyasi ya. Kemudian konsinyi nanti akan memperoleh pendapatan yang berupa pendapatan komisi ya, dapat commission ya, dapat komisi dari konsinyor. Sedangkan kalau dropship ya, kalau dropship itu biasanya dropshippernya itu dia nggak perlu nyetok barang ya, dia nggak perlu nyetok barang. Dia misalkan hanya jual nih, misalkan di apa di toko di toko online-nya dia. Nah, dia sebagai dropship tuh. Nanti kalau ada yang beli, nanti si dropship ini tinggal meneruskan pesanan dari pembeli itu kepada konsinyor ya, pada si penjualnya ya, pada penjual utamanya. Nah, ini kalau dropship ini sistem pengakuan pendapatannya sama seperti konsinyasi. Jadi kalau dropship nanti secara umum biasanya dia akan menerima komisi ya kalau yang dropship. Nah, kalau reseller beda lagi ya. Kalau reseller ini dia biasanya itu beli dari penjual utama tapi dengan harga di bawah harga pasar ya. Jadi kan ada tuh harga eceran berapa gitu kadang ya. Kemudian ada harga reseller gitu ya. Kan beda. Harga antara yang dijual kepada konsumen dan kepada reseller itu biasanya berbeda. Dan kalau yang ke reseller itu biasanya ada kuantitas tertentu ya, jumlah tertentu minimal yang harus dibeli oleh reseller gitu ya. Jadi bisa menjadi reseller misalkan dengan membeli 20 lusin barang, maka akan dapat harga reseller gitu ya. Jadi kalau reseller dia memperoleh keuntungannya itu dari selisih harga itu ya. Selisih antara harga misalkan harga eceran ya, dengan harga resellernya. Nah, itu perbedaannya ya antara dropship, reseller sama konsinyasi. Nah, jadi kalau yang terkait istilah e-commerce gitu ya. Perlakuan pajaknya seperti apa? Nah, silahkan dikaji ya. Manfaatnya apa sih untuk yang konsinyasi? Manfaatnya apa untuk konsinyasi? Kita akan tinjau dari sisi konsinyor maupun konsinyi. Ya. Pertama dari sisi konsinyor yang menitipkan. Kalau dari sisi konsinyor, karena dia yang menitipkan, nah dia nggak perlu itu ya, dia nggak perlu tempat atau toko untuk menjual barangnya tadi. Dia cukup menitipkan kepada konsinyi. Kemudian dia juga secara waktu gitu ya, dia nggak perlu waktu untuk menjaga barang dagangan yang dijual. Ya. Dia tinggal menitipkan, nanti ketika dalam jangka waktu yang ditentukan, dia akan mengambil sisa barangnya. Ya. Kemudian karena menitipkan, jadi saluran penjualannya itu menjadi lebih luas. Ya. Misalkan kalian konsinyor gorengan di seluruh jalan Ceger gitu ya. Nah, nanti kalian bisa nitip tuh ke warung-warung kan banyak ya. Jadi penjual misalkan kalian bisa menjual atau menitipkan gorengan tuh sepanjang jalan Ceger. Ya. Nah, jadi channel penjualannya menjadi lebih luas. Kalau dari sisi konsinyi seperti apa? Nah, kalau sisi konsinyi, ini keuntungannya itu lebih ke itu ya, menghindari risiko kepemilikan karena barangnya nggak terjual. Apalagi kalau barangnya berupa makanan gitu ya. Nah, jadi kalau berupa makanan kan biasanya harus cepat habis ya, harus cepat habis. Maka kalau ada yang nggak laku, nah, si konsinyi ini dia tidak akan menanggung kerugian. Ya. Misalkan tadi konsinyor gorengan gitu sejalan Ceger. Ketika malam hari dia misalkan nyetok si konsinyornya itu nitip pagi. Kemudian malam masih ada. Nah, ketika malam masih ada, kerugian bukan ada di konsinyi ya, tapi ada di konsinyor. Jadi dia menanggung kerugian akibat inventory yang nggak terjual itu ya, barang yang nggak terjual. Kalau konsinyi paling kan dia dapat komisi itu ya, karena barang yang terjual sedikit mungkin komisinya kecil. Nah, seperti itu aja. Dia hanya bertugas menjual barang, ya tidak menanggung kerugian akibat barang yang tidak laku terjual. Nah, dia akan memperoleh komisi atas setiap barang yang berhasil dijual. Misalkan biasanya dapat misalkan berapa rupiah gitu ya per barang yang dijual. Nah, itu manfaatnya. Selanjutnya, kita masuk ke akuntansinya ya, ke pencatatannya. Baik dari sisi konsinyor maupun konsinyi. Nah, di sini ya di advance accounting
nanti akan ada 2 pendekatan ya untuk pengakuan pendapatan terkait konsinyasi. Jadi untuk pengakuan pendapatan terkait konsinyasi, nanti kita lihat ya, apakah transaksi konsinyasinya itu dipisah dari penjualan biasa. Nah, kalau dipisah berarti nanti akan ada ya perbedaan antara akun sales yang dari penjualan biasa dan sales dari yang penjualan secara konsinyasi. Atau pendekatan yang kedua. Nah, pendekatan yang kedua ini transaksi konsinyasinya itu digabung ya. Nah, digabung dengan penjualan biasa. Kalau digabung dengan penjualan biasa, berarti keuntungan pun juga digabung ya. Jadi kalau ada sales ya udah akunnya cuma satu sales itu aja ya. Baik untuk yang penjualan seperti biasa maupun penjualan untuk barang konsinyasi. Nah, kita ke contoh transaksinya. Di sini misalkan di tanggal 6 Juli 2012, Western Company menjual 10 set radio ke Green Company secara konsinyasi. Nah, kita tentukan dulu ya, berarti Western-nya ini yang menitipkan, berarti konsinyornya adalah Western dan konsinyinya adalah Green ya. Jadi yang dititipi adalah si Green. Radio tersebut akan dijual seharga $85 per set. COGS dari radio tersebut adalah $50. Ya, ini sales per unitnya, ini COGS per unitnya. Kemudian konsinyi akan mendapatkan komisi sebesar 20% dari penjualan. Nah, ini biasanya komisi ini nanti kita kalikan dengan penjualannya ya. Dan diperkenankan untuk menagihkan atau mereimburse ya segala biaya transportasi yang dikeluarkan. Juga biasanya ya terkait seluruh biaya penjualan barang konsinyasi yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh konsinyi ini bisa dimintakan ganti gitu ya kepada konsinyor. Biasanya seperti itu. Di tanggal 6 Juni ini menitipkan, kemudian di tanggal 24 Juli ya si konsinyi dia mengirimkan cash remittance-nya ya. Jadi kas yang terkumpul dari penjualan seluruhnya setelah dikurangi dengan ini tadi ya, setelah dikurangi dengan komisi dan biaya yang ditanggung oleh konsinyi, maka sisa kasnya dikembalikan kepada konsinyor, ya, dikembalikan kepada Western. Di sini penjualannya 10 set dikalikan dengan harga jualnya 85, maka nilai penjualan yang diperoleh adalah 850. Kemudian ya, sales yang 850 ini nanti dikurangi dengan di sini misalkan freight ini berarti ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi ya. Ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi adalah $25. Kemudian komisi sebesar 20% dikalikan penjualan berarti 20% dikalikan 850 ya. Di komisinya 170. Nah, ini kita kurangkan dari salesnya, maka memperoleh saldo ya, saldo cash remittance-nya adalah 655. Nah, inilah yang akan diserahkan oleh konsinyi kepada konsinyor pada tanggal 24 Juli 2012. Sekarang pencatatan jurnalnya. Kita gunakan pendekatan yang pertama dulu ya. Nah, pendekatan di mana keuntungan konsinyasi atau transaksi dari konsinyasi ini dipisah dari transaksi penjualan biasa ya. Ini kalau dipisah dari penjualan biasa. Kita lihat pencatatan dari sisi konsinyi dulu. Pada saat tanggal 6 Juni 2012 ketika konsinyor mengirimkan barang kepada konsinyi, berarti ketika konsinyi terima ya. Nah, di sini mengirimkan 10 set radio sebagai barang konsinyasi. Ketika si konsinyi ini menerima barang ya, dari konsinyor, maka si konsinyi tidak mencatat jurnal apapun ya. Dia hanya mencatat pada memo ya, bukan jurnal ini, memo ya, bahwa si Green ya, Green menerima 10 radio set dari Western Company sebagai transaksi konsinyasi yang akan dijual $85 per set.
Komisi ditetapkan 20% dari penjualan. Biaya pengiriman dapat dibebankan saat pengembalian uang ya, pada saat cash remittance. Nah, maka nanti komisi dan ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi ini dikurangkan ya dari kas yang diserahkan kepada konsinyur. Kemudian pada tanggal yang sama ya, si konsinyur ini ketika mengirimkan barang kepada konsinyi, dia mengeluarkan kas sebesar $60. Yang mengeluarkan kan konsinyur ya, berarti konsinyi nggak nyatet apa-apa. Ya, si konsinyi nggak nyatet apa-apa ya, no entry di sini. Selanjutnya di periode 6 Juni sampai dengan 20 Juli 2012 ya, biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi atas beban konsinyur, nah ini ada freight in ya. Jadi siapa si konsinyur ini mengeluarkan biaya ongkos kirim juga ya. Si siapa konsinyi dia mengirimkan ongkos juga. Ya, di sini ada freight in sebesar $25 selama periode 6 Juni sampai dengan 20 Juli. Nah, karena transaksi konsinyasi tadi di sini pendekatannya dipisah, nah, kalau dipisah kita akan menggunakan akun consignment in ya, consignment in bagi konsinyi ya. Nanti kalau konsinyor menggunakan akun consignment out. Ya. Di sini atas kas yang dikeluarkan ya, jadi kasnya dikredit ya. Nah, kas yang dikeluarkan oleh si konsinyi, si konsinyi akan mencatat sebagai consignment in Western Company sebesar $25. Selanjutnya, nah, selama periode 6 Juni sampai 20 Juli, ini konsinyi berhasil menjual 10 set, ya, 10 set secara tunai. 10 set secara tunai, ya, berarti konsinyi akan menerima kas, ya, konsinyi akan menerima kas sebesar 10 set kalikan harga jual per unitnya adalah $85. Di kas yang diterima oleh konsinyi adalah 850. Pasangannya bukan sales ya, karena dipisah kita tadi menggunakan akun consignment in ya. Jadi penjualan terkait barang konsinyasi di sini nah, kita nggak pakai akun sales tapi akun consignment in Western Company sebesar 850. Selanjutnya di tanggal 20 Juli ya, ketika berarti mengembalikan kas remittance-nya ya, mengembalikan kas kepada konsinyur ya. Di sini konsinyi juga mengakui ya, komisi penjualan ya, mengakui commission. Tadi ditetapkan 20% dari hasil penjualan. Ya. Ini komisi akan diakui ya di sisi kredit sebagai pendapatan ya. Ini pendapatan dari komisi ya, commission on consignment sales. Nah, ini pendapatan nih. Jadi akunya kredit, ya, akunya kredit sebesar 170. Kontra akunya nih, nah, lawan akunya adalah consignment in Western Company sebesar 170. Jurnal yang berikutnya ini terkait kas remittance-nya ya, nah, pengembalian kas kepada konsinyur. Ya, jadi kas yang dikembalikan kepada konsinyur adalah sales yang di sini ya, sales yang 850 dikurangi dengan komisi penjualan yang 170, dikurangi lagi dengan ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi ya 25. Jadi seperti yang di tabel yang awal di soal tadi ya, bahwa kas yang diserahkan kepada konsinyor adalah 655. Nah, ini yang diserahkan ya, consignment in, kreditnya cash nih karena cashnya diserahkan ya, cashnya keluar senilai 655. Nah, ini pencatatan dengan pendekatan keuntungan konsinyasinya dipisah dari penjualan biasa bagi konsinyi. Selanjutnya, pencatatan bagi konsinyor ya. Bagi yang menitipkan. Nah, di sini di tanggal 6 Juni ketika si konsinyor menitipkan barang kepada konsinyi, maka si konsinyor akan mencatatnya sebagai consignment out green. Jadi kalau tadi si konsinyi dia mencatatnya ada barang masuk ya, berarti consignment in ya.
consignment in dari Western. Nah, kalau dari sisi konsinyur dia akan mencatatkan consignment out kepada Green. Ya. Sisi kreditnya dia mengurangi nilai merchandise inventory, ya, nilai merchandise inventory-nya berkurang, ya, yang ada di gudang gitu ya, merchandise shipment on consignment. Nah, dia pakai akun consignment out ya. Nah, ini kalau yang di mata kuliah AKM itu sisi debitnya itu biasanya itu ya consignment inventory. Kreditnya adalah inventory. Jadi inventory yang di gudang berkurang, kemudian sisi debitnya itu muncul inventory untuk konsinyasi. Nah, di sini sebenarnya sama nih ya, cuma kita menggunakan akun consignment in dan consignment out ya, kalau yang pendekatannya dipisah. Selanjutnya, untuk biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsinyur ya, untuk biaya pengiriman yang ditanggung oleh konsinyur, di sini berarti konsinyurnya nyatet ya. Untuk biaya pengiriman ya, ini akan menambah nilai consignment out ya. Biaya pengirimannya akan menambah consignment out ya. Kreditnya cash ya, si konsinyurnya mengeluarkan cash senilai $60. Lalu untuk pencatatan atas biaya transportasi yang dikeluarkan oleh konsinyi, ini si konsinyur nggak menjurnal ya, nanti langsung dijurnal ketika pada saat cash remittance ya. Jadi dijurnal pada saat tanggal 20 Juli. Kemudian ini pas konsinyi ya, konsinyi berhasil menjualkan barang, ini juga nggak ada jurnal dari sisi konsinyur. Nah, juga termasuk pas si konsinyi mencatat pengakuan pendapatan komisi. Ini si konsinyurnya juga tidak menjurnal. Baru di jurnal di tanggal 20 Juli ketika si konsinyi mengembalikan uang kepada konsinyur. Maka sebagai konsinyur kita akan mencatat penerimaan kas yang dari konsinyi sebesar 655. 655 berasal dari mana ya? Tadi nilai salesnya ya, nilai salesnya adalah 850 dikurangi dengan Dikurangi dengan ongkos kirim yang ditanggung oleh konsinyi 25 ya, dikurangi lagi dengan komisi penjualan 170. Ya. Maka kasnya yang diterima oleh si konsinyur adalah 655. Kemudian terkait beban-beban ya, terkait beban-beban untuk freight in yang ditanggung oleh konsinyi dan komisi penjualan yang diberikan oleh konsinyi akan dicatatkan oleh konsinyur sebagai consignment out. Ini jurnal yang pertama ya, ini jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua, ya, si konsinyur akan mengakui pendapatan dari konsinyasi ya. Pendapatan dari konsinyasi dari mana? Ya, kita akan hitung dulu ya. Nilai salesnya tadi 850 ya, nilai salesnya 850 dikurangi dengan COGS-nya ya. Jadi salesnya kan mana salesnya? Yang terjual tadi ya, yang terjual adalah 10 unit ya. 10 unit kalikan 85 ya. Jadi nilai salesnya adalah 850 dikurangi dengan COGS-nya. COGS-nya tadi per unitnya adalah 50 ya. 50 kalikan 10 itu 500 ya. Jadi gross profitnya adalah 850 dikurangi 500 ya. Jadi gross profitnya 350 ya. Gross profit 350. Kemudian kita kurangi dengan beban yang ditanggung oleh konsinyi. Tadi bebannya adalah beban ongkos angkut yang 25 dan komisi penjualan sebesar 170. Berapa itu ketemunya? 350 kurangi 195 ya. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan ongkos angkut yang ditanggung sendiri oleh konsinyur. Jadi pendapatan yang consignment income di sini itu kita peroleh dari 850 dikurangi 500 ya, dikurangi COGS-nya 500 dikurangi 195
195 ini adalah ongkosnya konsinyi ditambah komisi konsinyi dikurangi $60 untuk ongkos yang ditanggung oleh konsinyur itu sendiri. Nah, jadi diperoleh 95. Inilah consignment income. Nah, ini pencatatan oleh konsinyur dengan pendekatan transaksi konsinyasinya dipisah dari penjualan biasa. Pencatatan selanjutnya, nah ini yang menggunakan pendekatan transaksi konsinyasi tidak dipisah dari penjualan biasa, ya. Jadi nanti kalau dari sisi konsinyur, ya, kita akan menggunakan akun salesnya itu ya. Jadi nyampur antara penjualan konsinyasi maupun penjualan biasa. Yang pertama kita tinjau akuntansi bagi konsinyi dulu ya. Dengan kasus yang sama ya, dengan contoh soal yang sama, ini transaksi di tanggal 6 Juni 2012 pada saat si konsinyur mengirimkan barang kepada konsinyi. Pencatatannya sama ya, jadi tidak ada jurnal, ya, hanya konsinyi ini hanya mencatat memo bahwa menerima 10 set radio dari Western Company sebagai transaksi konsinyasi yang akan dijual seharga $85 per setnya. Komisi ditetapkan 20% dari penjualan, biaya pengiriman dapat dibebankan saat pengembalian uang. Kemudian untuk transaksi biaya yang dikeluarkan oleh konsinyur ya, si konsinyi juga nggak perlu jurnal ya, yang ngeluarin konsinyornya ya. Lalu terkait ongkos ya, ongkos freight ini ya, ongkos masuk yang ditanggung oleh konsinyi ya. Ini konsinyi misalkan nanggung duluan kan ya, ini nanggung duluan nih, nah, biaya pengirimannya dia nanggung duluan, maka kas yang dikeluarkan oleh konsinyi akan dicatatkan ke akun nama dari konsinyornya. Ya, ini kalau menggunakan pendekatan yang tidak dipisah ya. Jadi debitnya adalah Western Company, ya. Kreditnya adalah cash. Ini kas yang dikeluarkan oleh konsinyi untuk ongkos angkut. Selanjutnya untuk transaksi penjualan ya, untuk transaksi penjualannya ya, si konsinyi ya, akan mencatatnya sebagai sales. Ya, tadi kan dia nggak memisahkan antara penjualan biasa maupun penjualan konsinyasi. Nah, jadi di sini langsung menggunakan akun sales. Ya. Jadi kas yang diterima dari penjualan dia catatkan sebagai sales ya sebesar 850. Kemudian kan masa kayak ujuk-ujuk gitu tiba-tiba kok ada sales 850 padahal tadi di awal kita kan nggak nyatet ini ya, nggak nyatet adanya barang yang masuk nih, nggak nyatet adanya barang yang masuk ya. Padahal kalau ada penjualan biasanya kan ada pembelian ya, ada penjualan itu berarti ada pembelian, ada barang masuknya dulu baru ada penjualan. Nah ini untuk jurnal jurnal pasangannya, jurnal selanjutnya itu di sini berarti seolah-olah ada pembelian ya, seolah-olah ada pembelian, maka si konsinya akan mencatatkan purchase, tapi ya, sisi kreditnya bukan cash atau bukan account payable ya. Jadi kalau pembelian biasa kan purchase pada cash atau account payable. Nah, untuk yang penjualan konsinyasi ya, di mana keuntungan konsinyasinya itu tidak dipisah, maka ini lawan akunnya dari purchase adalah Western Company ya, nama dari konsinyornya sebesar 680. 680 ini diperoleh dari mana ya? Ini adalah nilai sales ya, nilai dari sales dikurangi dengan komisi penjualannya. Tadi komisi penjualannya adalah 170 ya, 170. Maka untuk jurnal purchase pada Western Company di sini adalah 850 dikurangi 170 ya, dapat 680. Selanjutnya di tanggal 20 Juli ketika pengakuan komisi ya,
karena tidak dipisah ya, karena tidak dipisah antara penjualan biasa dan penjualan secara konsinyasi, maka si konsinyi tidak akan mencatatkan apa? Tidak akan mencatatkan commission ya, commission from consignment sales-nya ya. Ini secara implisit ya. Nah, ini pengakuan komisi ini secara implisit sudah tercantum di sini gitu ya, sudah tercantum di sini. Dari sales dikurangi purchase ya. Jadi secara implisitnya sudah tercantumkan, tersajikan di sini ya. Sales kurangi purchase ini berapa? 170 ya. Itulah komisi penjualannya. Selanjutnya, nah, ketika cash remittance ya, pengembalian uang kepada konsinyor ya, pengembalian uang kepada konsinyor, maka kas yang dikeluarkan ya, kas yang dikembalikan kepada konsinyor senilai 655 akan didebitkan ke akun Western Company. Ini kalau pencatatan bagi konsinyi dengan pendekatan transaksi konsinyasinya tidak dipisah dari transaksi penjualan biasa. Selanjutnya, nah, transaksi untuk akuntansi bagi konsinyornya ya, dengan pendekatan yang transaksi konsinyasinya tidak dipisah dari penjualan biasa ya. Karena tidak dipisah jadi ketika mengirimkan itu si konsinyor ini nganggap tidak ada pengeluaran barang ya, dia menganggap tidak ada pengeluaran barang, jadi tidak ada reklas akun gitu ya, tidak ada akun yang consignment out-nya. Jadi kalau yang menggunakan pendekatan tidak dipisah ya, tidak ada akun consignment in dan tidak ada akun consignment out. Jadi kalau yang dari sisi konsinyor ya, ketika dia mengirimkan barang kepada konsinyi, dia cukup mencatatkan pada memo ya, pada memo bahwa si konsinyor ini mengirimkan 10 set radio kepada Green sebagai transaksi konsinyasi yang akan dijual $85 per set. Nah, komisi 20% dari penjualan, biaya pengiriman dapat dibebankan saat pengembalian uang. Lalu ketika pembayaran ini ya, untuk pembayaran kas ya, atas biaya pengiriman barang kepada konsinyi ini juga nggak dicatat ya, nggak dicatat. Nanti kita lihat di akhirnya ya, ketika cash remittance. Selanjutnya untuk ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi ya, ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi, si konsinyor juga nggak mencatat apapun. Lalu saat si konsinyi berhasil menjualkan barang dagangannya ya. Saat si konsinyi ini berhasil menjualkan barang dagangannya, ini si konsinyor juga belum mencatat apa-apa ya. Nah, dia akan mencatatnya baru ketika si konsinyi menyerahkan uangnya ya. Si konsinyi mengembalikan uangnya kepada konsinyor, baru si konsinyor ini mencatat ya. Jadi ketika tanggal 20 Juli ketika si konsinyi menyerahkan kas remittance kepada konsinyor ya, maka si konsinyor akan mencatat kas ya sebesar 655, ini yang berapa? 850 dikurangi dengan ongkos angkut yang ditanggung oleh konsinyi dan komisi ya, dan komisi sebesar 170. Nah ini ya, jadi kasnya adalah 850 kurangi 25 kurangi 170. Ini baru dicatat ketika kas remittance. Sedikit kan ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya Bu? Ya, silakan. Untuk yang consignment, bentar ya Bu. Untuk yang konsignor tapi dipisah itu Bu. Konsinyur tapi dipisah. Iya. Oke, ya. Nah, yang itu mana kan transaksi yang mana? Ini yang terakhir. Yang transaksi paling terakhir itu Bu. Nah itu kan yang consignment out-nya 195 tapi di debit terus di kreditnya juga. Nah
Boleh nggak Bu, misalkan consignment out-nya itu ditulis beban konsinyasi aja gitu? Beban, ini kalau Soalnya kan sama itu. sama apanya? Yang mana? Namanya kan nama akunnya sama Bu, itu kan di debit sama di kreditnya. Ini langsung dinetkan aja maksudnya? Ya, dinetkan atau mungkin diganti yang di debitnya itu diganti jadi beban mungkin. Kalau di nama akunnya jangan diganti ya, maksudnya jangan diganti, tetap aja consignment out karena ini untuk takutnya kalau di situ beban gitu ya, nanti nggak akan kelihatan tuh ya, nggak akan kelihatan bahwa ini dari yang transaksi konsinyasi gitu ya, dari transaksi konsinyasi. Jadi dibiarkan saja tetap akun consignment out, tapi kalau angkanya itu mau dinetkan silahkan ya. Ini angkanya nggak dinetkan biar tahu dari mana. Kalau yang ini kan terkait kas remittance-nya ya, yang jurnal pertama ini terkait kas remittance-nya ya. Berapa kas yang yang diterima oleh konsinyor dari konsinyi, sedangkan untuk yang jurnal kedua ini terkait pengakuan pendapatan dari konsinyasinya. Ya. Mengapa dipisahkan? Tapi kalau mau digabungkan untuk akun consignment out-nya silahkan gitu ya. Tapi yang jelas tahu ya, maksudnya tahu tuh dari mana gitu nanti kalau misalkan sudah digabungkan. Iya Bu, siap. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya Bu. Oke, silahkan. Kalau yang ini Bu, untuk yang dipisah ya Bu ya, kan ada 2 akun tuh Bu, consignment in sama out. Nah, berarti ini kan kalau saya lihat ini kayak perputaran uang yang diterima atau yang akan diterima oleh konsinyi atau konsinor. Berarti kalau misalkan ada retur gitu, yang dimutasi tuh akun ini aja Bu ya, consignment in atau out in ya Bu, atau ada akun lain gitu? Ini kalau ada barang yang dikembalikan ya, maksudnya dikembalikan nanti untuk ganti saja atau dikembalikan di akhir periode misalkan ada barangnya yang nggak laku? Iya Bu, misalkan barang yang nggak laku gitu, misalkan si konsinyinya jual terus dibalikin sama si pembeli gitu. Di akhir gitu ya, di akhir ada barang yang, nah kalau ini kan asumsinya semuanya laku ya. Nah, gimana nih kalau ada barang yang nggak laku gitu ya? Kalau ada barang yang tidak laku, berarti kan si konsinyornya ya, dia akan mencatat, kalau konsinyinya sih nggak masalah ya. Nanti konsinyinya berarti kan ketika di sini ya, saya tinjau dari yang konsinyi dulu ya. Nah, kalau konsinyinya ya, dia cukup mencatatkan ya, berapa kas yang dibayarkan kepada si konsinyornya. Jadi misalkan nih kalau dari transaksi ini misalkan hanya 9 gitu ya. Misalkan hanya 9 yang terjual. Nah, kalau hanya 9 yang terjual, berarti nanti ketika jurnal pas penjualan di sini kan bukan 850 ya. Berarti 85 kalikan 9 gitu ya. Nah, 85 kali 9. Berarti nanti ketika pengembalian uang ya, ketika menyerahkan uang kepada konsinyor, berarti bukan lagi 655 ya, tapi 9 dikalikan $85 dikurangi dengan 170. Komisinya juga berkurang ya kalau yang itu ya. Nah, komisinya berarti hanya 20% dari 9 berapa sih? 85 kali 9 itu berapa? 5 4 76 ya. Ya, 765 ya. 765 misalkan ya. Nah, jadi yang ini ya, ketika yang terjual hanya 9, maka nanti si konsinya akan mencatat kas pada consignment in sebesar 765. Nah, kemudian untuk mencatat komisi penjualannya juga berarti hanya 20% kalikan 765, menyesuaikan ya komisinya ya sesuai dengan barang yang terjual. Kemudian kas remittance-nya ini juga menyesuaikan ya, berarti 765 dikurangi dengan komisi dari penjualan 9 barang tadi dan dikurangi dengan ongkos angkut yang 25 tadi ya. 25 tadi ongkos angkutnya nanti diproporsional juga ya.
ongkos angkutnya diproporsional juga. Jadi 25 itu kan untuk 10 barang. Nah, nanti kalau untuk 9 barang berarti harus dikalikan 9/10. Gitu ya. Nah, untuk menyesuaikan apa? Bentar. Oh, kalau untuk yang konsinyi ya, berarti kan sama bentar. Kalau yang konsinyi ya, kalau nggak ke apa ya tadi dikurangi dengan itu ya, komisinya kan menyesuaikan ya. Komisinya menyesuaikan, tapi kalau ongkos angkutnya berarti tetap ya, ongkos angkutnya tetap 25. Jadi di sini ya, ini ada untuk kas yang diserahkan ini adalah 765 dari 9 kalikan 85. Kemudian dikurangi dengan komisinya adalah 20% kalikan 765, dikurangi lagi dengan ongkirnya tadi 25. Nah, itu yang akan dicatat oleh konsinyi. Sedangkan kalau untuk konsinyor, untuk konsinyor yang di bagian sini ya, untuk konsinyor nanti kas yang diterima berarti juga berkurang ya, kas yang diterima berkurang. Kemudian consignment out-nya, di sini juga berkurang karena komisinya berarti kan turun ya, komisinya hanya untuk 9 barang ya, komisinya untuk 9 barang. Kemudian consignment income-nya ini juga berkurang ya, juga berkurang, bukan lagi 95, tapi harus disesuaikan ya, karena bebannya itu ya, karena beban apa tadi kan apa sales dikurangi COGS, kurangi beban-beban terkait penjualan. Nah, beban-beban yang terkait yang barang yang dijual itu harus disesuaikan untuk yang 9 barang tadi saja. Nah, jadi consignment income-nya ini juga berkurang. Nah, jadi penyesuaiannya di sini ya, Mbak ya. Penyesuaian di sini disesuaikan sesuai dengan barang yang terjual saja. Nah, gitu. Kalau ada misalkan barangnya itu tidak seluruhnya terjual. Baik Bu, satu lagi Bu, nggak Oh, apa-apa Bu. silakan. Berarti kalau misalkan untuk yang tidak dipisah, itu untuk si konsinyinya kita mengakui sales return atau purchase return gitu Bu. Sales return berarti dari end user, dari pembeli akhir, terus purchase return berarti dari kita ke si konsinyornya gitu Bu. Ada yang tidak dipisah untuk siapa nih? Konsinyor apa konsinyi? Untuk konsinyi, iya dua-duanya Bu. Dua-duanya. Kalau untuk kalau yang tidak dipisah ya, kalau untuk yang tidak dipisah, kalau untuk konsinyi nggak masalah ya. Kalau untuk konsinyi ya sudah yang dia tinggal menjurnal di akhir ini, tinggal menjurnal ini adalah misalkan Western Company pada kas sesuai dengan kas yang diserahkan ya, kas remittance-nya akhirnya berapa, itu aja. Kalau konsinyi maksudnya terkait pengembalian barangnya itu kan berarti ketika dia di awal kan nggak nyatet apa-apa nih, ya, berarti pas mengembalikan ya ini juga dia nggak nyatet apa-apa, dia hanya mencatat kas yang diserahkan sesuai dengan barang yang terjual. Itu saja kalau dari sisi konsinyi. Kalau dari sisi konsinyor ya, nanti untuk kas yang diterima dari konsinyi ini juga menyesuaikan ya, ini menyesuaikan hanya untuk yang 9 barang. Kemudian untuk yang freight-nya ya, untuk freight-nya ini nanti yang dia catat juga hanya untuk yang 9 barang ya, harus diproporsional juga. Kemudian untuk yang komisi, ya, komisi juga sesuai dengan yang 9 barang yang terjual ya. Nah, lalu untuk yang barang yang nggak laku tadi ya, barang yang dikembalikan ini akan muncul di debit ya di sini ya. Berarti dia akan menerima apa? Menerima pengembalian barang ya. Nah, jadi di sini nanti ada barang konsinyasi gitu ya. Nah, ada barang konsinyasi sisi debit itu sebesar yang untuk yang belum laku gitu ya, untuk yang belum laku atau yang dikembalikan tadi yang 1 unit tadi. Baru kreditnya sales sebesar penjualannya berapa untuk yang 9 barang tersebut. Jadi nanti kalau untuk yang konsinyor ya, ini ada akun debit ya, ada akun debit untuk barang konsinyasi yang dikembalikan. Gitu. Karena dia kan berarti menerima pengembalian barang ya. Nah, baik Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Izin nanya boleh Bu? Oke, silahkan. Iya,
yang terkait yang ditanyain Kak Betty tadi, Bu. Itu kan di tanggal 6 Juni pas dia mengirim barang itu kan nggak ada pencatatan, Bu. Kok bisa muncul ya di debit kalau dia ngirim Barang lagi ya? gitu, Bu? Iya, Bu. Nggak memorandum aja gitu, Bu. Misalnya diterima kembali. Soalnya kan di awal dia ngirim kan nggak ada pencatatan bahwa dia ngirim barang gitu, Bu. Gimana ya, Bu? Bingung jadinya, Bu. Nah, ini kan untuk yang tidak ditetapkan sendiri, ya, sambil saya cek di bukunya ya. Nah, kalian bisa sambil buka itunya di bukunya, itu ada di halaman 171 ya. Di halaman 171. Karena kalau untuk yang di sini nih, jika yang di tabel kanan ya, jika laba untuk yang konsinyasinya itu tidak dipisahkan ya, tidak dipisahkan, maka kasnya di sini adalah berapa sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diterima. Nah, kemudian tadi ada freight-nya juga disesuaikan ya, freight-nya juga disesuaikan. Kemudian untuk komisinya juga disesuaikan. Kemudian ada barang konsinyasi tadi yang saya sebutkan ya di sisi debit. Lalu sales-nya adalah sebesar yang 9 unit yang terjual tadi. Nah, ada satu jurnal tambahan lagi. Ya. Nah, di buku ada satu jurnal tambahan lagi tuh ya. Nah, jurnal tambahannya buat apa gitu ya? Sambil jurnal tambahannya buat apa? Nah, di situ ada jurnal tambahan ya. Nah, kalau di itu aku nyapa sebentar. Saya sambil itu share itunya ya. Saya share. Kelihatan e-booknya? Kelihatan Terlihat, ya? Bu. Ya. Nah, untuk akun yang ini nih, untuk yang ini. Nah, yang kas 383, kemudian freight-nya 15, komisinya 102, merchandise consignment-nya 10 ya. Kemudian sales-nya 510. Nah, kita lihat di sini contohnya yang di atas ya, berapa yang terjual nih. Ya, untuk yang incomplete di sini ya, kita mau menganalisis jurnal yang ini ya. Nah, jurnal yang ini kas 383, freight-nya 15, komisinya 102, merchandise on consignment-nya 10 dan sales-nya 510. Di sini berarti yang terjual berapa ini? Ini ya. Remittance for balance yang diterutang 510 itu berapa ini dari sini? Ini shipment ya. Penjualan ya, penjualan secara kas ya 6, berarti yang terjual hanya 6 nih. Untuk kasus yang tadi ini yang terjual hanya 6 pada harga 85 ya. Berarti 85 kali 6 yaitu 510. Nah, ini dibebankan ya, oleh konsinyur tadi berapa 510 dan komisinya adalah 20% ya. Komisinya adalah 20%. Kemudian di sini kan kalau tadi yang tidak dipisahkan ya, baik siapa di si konsinyurnya dia nggak nyatat apa-apa ya, dia mencatatnya baru terakhir ya. Dia mencatatnya baru terakhir, dia akan menerima kas ya, menerima kas sebesar 510 dikurangi freight, dikurangi komisi, dikurangi dengan barang yang dikembalikan ya, dikurangi dengan barang yang dikembalikan nih. Mbak, berarti kan apa? Kita pas kayak barang yang dikembalikan itu berarti gimana nih? Kalau ya ini yang untuk yang merchandise on consignment ini ya, kita lihat ini dari mana ya? 10-nya dari mana nih? Untuk freight 15, nah freight-nya tadi berapa? Totalnya kan 25 ya. Nah, freight-nya totalnya 25. Kalau 6/10 kali 25 benar 15 ya. Nah, berarti freight-nya menyesuaikan secara proporsional ya. Kemudian komisinya ya, untuk yang komisinya ini juga menyesuaikan secara
proporsional ya. Ini tadi komisinya berarti 20% dikalikan dengan 510 ya, itu 102 dari situ ya. Nah, 102 dari situ. Kemudian nah, nilai kasnya di sini ya, nilai kasnya di sini sebenarnya kita lihat lawan transaksi kita ya. Nah, kita lihat lawan transaksi kita. Di sini si siapa? Si konsinyi dia menyerahkan kas berapa ini? Menyerahkan kas ya. Dia menyerahkan kas. Nah, di sini ya, ini konsinyi yang sebelah kiri ya. Nah, konsinyi yang sebelah kiri dia menyerahkan kas sebesar 383. Untuk akun yang istilahnya apa ya, saling berkait gitu, saling berkait antara dua pihak. Di sini akun yang terkait antara konsinyi dan konsinyor dalam arti jumlahnya harus sama gitu ya. Jumlahnya harus sama itu adalah akun kas. Jadi kas yang diserahkan oleh konsinyi itu harus sama dengan kas yang diserahkan oleh konsinyor. Ya, jadi sama-sama 383. Tadi si konsinyi dia memperhitungkannya kan full ya, memperhitungkan apa? Memperhitungkan untuk freight-nya itu full 20 berapa? 25 ya. Untuk memperhitungkan freight-nya itu full 25. Sedangkan kita dari sisi konsinyor ya, kita dari sisi konsinyor itu memperhitungkan freight ya yang ditanggung oleh konsinyi tadi itu proporsional ya. Itu proporsional. Jadi kita seperti ada selisih ya. Nah, kita seperti ada apa? Untuk selisih ya. Ada selisih di sini yang kayaknya semacam loss gitu ya. Nah, kita mencatatkannya itu ke akun merchandise on consignment. Jadi ini untuk akun apa? Untuk akun selisih saja sebenarnya ya, untuk akun selisih antara apa? Kas yang diterima ya dengan freight ya. Freight-nya tadi kan kalau konsinyi dia nyatatnya full ya, dia pengurangannya full 25. Sedangkan konsinyor dia mencatatnya freight itu hanya proporsional. Nah, itu menimbulkan selisih ya. Menimbulkan selisih antara si konsinyi dengan si konsinyor. Nah, selisih itu oleh konsinyor dicatatkan ke akun merchandise on consignment. Gitu. Siapa tadi Mbak Betty sama Mas siapa tadi? Jadi bedanya di situ ya. Kalau ini kan full nih 383 itu kan 383 itu diperoleh dari 510 dikurangi 102 dikurangi 25 ya. Ya kurang itu ya. 510 kurangi 102 kurangi 8 kurangi 25. Nah, jadi 383. Ini yang diserahkan kepada konsinyor. Nah, akun kas ini yang diserahkan oleh konsinyi kepada konsinyor ini harus sama ya. Sedangkan freight-nya berbeda ya. Freight tadi yang di konsinyi dia mengakuinya itu full 25, sedangkan oleh konsinyor dia mengakuinya itu secara proporsional. Itu yang menimbulkan perbedaan. Nah, yang perbedaan jumlah selisih itu oleh si siapa? Oleh si konsinyor dia mencatatkannya sebagai merchandise on consignment. Gitu. Berarti iya Bu, berarti merchandise on consignment ini selisih antara freight yang boleh dibebankan dengan yang realisasi ya Bu. Ya, jadi yang realisasinya kan sebenarnya tetap si konsinya tetap bayarnya 25 kan ya ke apa? Ke siapa penyedia jasa transportasinya. Tapi karena nggak laku seluruhnya, si konsinyor ini mengakuinya itu ya proporsional gitu. Baik Bu. Terus tadi kan kalau di contoh yang Ibu tampilkan ini kan dia yang kejual cuma 6 ya Bu. Dari 10 radio. Nah, 4 radio sisa itu di-keep sama konsaininya atau dikirim kembali ke konsainornya, Bu? Dikembalikan. Tapi karena di sini kan dikembalikan tapi karena tadi kita nggak, kalau yang di sini yang tidak dipisahkan. Nah, kalau yang tidak dipisahkan kan berarti ya maksudnya ngublek maksudnya di inventory kita itu aja, maksudnya tetap dalam bentuk akun inventory gitu kan ya, dalam bentuk akun inventory. Cuma ya karena ada selisih tadi ya, ada barang yang dikembalikan, kita jadi punya satu akun tambahan nih. Nah, jadi sebenarnya satu akun tambahan selain inventory yaitu merchandise on consignment.
Jadi Oh, nanti berarti persediaannya ada dua. gara-gara Jadi persediaannya ada dua. Nanti ada persediaan barang dagangan yang jasa tuh inventory, sama ada merchandise on consignment. berarti inventorinya ini nggak dicatat karena di awal pengiriman ke consignee itu nggak dicatat Nggak ya, Bu? ada, ya di sini kan nggak dicatat. Berarti tinggal ngasih aja gitu barang yang sisa tuh Iya, ya, Bu? iya betul. Oh, oke. Yang dicatat cuma kerugian karena freight-nya itu ya, Bu? Ya, seolah-olah kerugian ya, tapi pencatatannya bukan ke akun kerugian, tapi ke akun persediaan konsinyasi. Jadi nanti ketika di neraca, akun persediaannya ada dua, yaitu yang persediaan barang dagangan yang merchandise inventory yang biasa, sama merchandise on consignment. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita latihan ya. Oke. Sesi Zoom-nya, ya, berarti saya cukupkan di sini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti sampaikan di WA Group. Nah, nanti kalau sudah saya share soal, biasanya muncul pertanyaan ya. Nah, sesi Zoom-nya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Kita ke WA Group. Soal saya share di WA ya. Nah, soal saya share di WA. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.